Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi PLS, Ibu Fevi Sunarti MPD dan Ibu Fitri Dwi Arini MPD. Baiklah, saya Gina Dwi Aulia dengan NIM 21005049 akan mempresentasikan skripsi oleh Liza Fitriana dengan NIM 19005022 yang berjudul Hubungan antara pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Langsung saja kepada bab 1 pendahuluan, yang pertama yaitu latar belakang. Dalam kehidupan bermasyarakat, perilaku moral menjadi perhatian yang besar di tengah-tengah masyarakat. Seorang yang disenangi oleh masyarakat adalah individu yang memiliki perilaku moral dan menjalankan tugas serta tanggung jawabnya sebagai warga. Perilaku moral akan terlihat dari masa kanak-kanak atau masa usia dini, di mana masyarakat akan mudah memberi label jika anak dari kecil memiliki perilaku moral yang buruk. Maka akan timbullah ungkapan bahwa anak tersebut memiliki perilaku buruk sampai besar nanti. Pada anak usia dini, pendidikan moral itu dianggap sebagai pondasi yang kuat dan penting keberadaannya. Dalam pendidikan di Indonesia, faktanya di mana masih banyaknya anak didik yang belum menunjukkan perilaku yang terpuji, di mana dicontohkan dengan perkelahian antar siswa, perampokan, penyalahgunaan zat terlarang atau narkotika, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan pendidikan moral yang belum maksimal dari orang tua kepada anaknya sejak dini. Pendidikan moral itu penting didapatkan oleh anak yang dilakukan oleh orang tua, di mana pendidikan keluarga itu adalah pendidikan pertama bagi anak. Pada lokasi dan periode penelitian dilakukan di Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 23 sampai 25 September 2023 dan dilanjutkan pada tanggal 9 sampai 12 Maret 2023. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan memberi judul yaitu Hubungan Antara Pendidikan Moral oleh Orang Tua dengan Perilaku Moral Anak Usia Dini di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Baiklah, selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang dari permasalahan yang telah dipaparkan, maka terdapat faktor penyebab mengapa hal tersebut bisa terjadi, yaitu yang pertama, penanaman keyakinan agama yang kurang kepada anak. Yang kedua, kondisi masyarakat yang kurang baik. Yang ketiga, pendidikan moral yang kurang efektif, baik dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dan yang terakhir yaitu kondisi keluarga yang negatif. Selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi yang telah disebutkan, maka untuk mempermudah dan mengarahkan penelitian ini, maka peneliti memberi batasan masalah pada penelitian ini, yaitu pada pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana gambaran pendidikan moral oleh orang tua kepada anak usia dini di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Yang kedua, bagaimana gambaran perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Dan yang ketiga itu bagaimana hubungan antara pendidikan moral oleh orang tua dengan
perilaku moral anak usia dini di Joran Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Baiklah, selanjutnya itu tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama yaitu untuk melihat gambaran pendidikan moral oleh orang tua kepada anak usia dini di Joran Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Yang kedua yaitu untuk melihat gambaran perilaku moral anak usia dini di Joran Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Yang ketiga yaitu untuk melihat hubungan antara pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini di Joran Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Dari hasil penelitian diharapkan memberi beberapa manfaat, yaitu ada terbagi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Adapun manfaat secara teoritis adalah memberikan masukan dalam mengembangkan ilmu pendidikan luar sekolah, serta rujukan materi, pengetahuan, dan wawasan dalam hal pendidikan keluarga, terkhususnya memahami betapa pentingnya tugas dan fungsi orang tua atau pendidikan keluarga terhadap pendidikan moral anak, sehingga anak memiliki perilaku yang bermoral. Yang kedua itu manfaat secara praktis bagi orang tua adalah mampu memberikan rancangan atau cara bagaimana mengajarkan pendidikan moral kepada anak yang dilakukan melalui pendidikan moral yang sebagaimana mestinya, sehingga mewujudkan anak yang berperilaku sesuai dengan sebagaimana mestinya. Yang kedua itu manfaat praktis bagi masyarakat. Dengan penelitian ini, masyarakat mampu bekerja sama dengan orang tua mengenai pendidikan moral ini, karena anak-anak tidak akan lepas dari pengaruh masyarakat. Yang ketiga, manfaat bagi peneliti selanjutnya adalah mampu mengembangkan penelitian ini yang sudah ada menjadi pembaruan yang lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Dirumuskan berbagai definisi yang tujuannya agar tidak adanya selisih paham atau perbedaan pendapat, maka peneliti memaparkan definisi operasional, yaitu yang pertama, pendidikan moral oleh orang tua. Pendidikan moral adalah pendidikan nilai atau pendidikan afektif. Konsep-konsep yang diajarkan dalam pendidikan moral yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan domain efektif. Nilai-nilai efektif tersebut meliputi perasaan, emosional, sikap, kesadaran, dan kemauan. Yang kedua yaitu perilaku moral anak usia dini. Perilaku moral yaitu perilaku yang sejalan dengan standar moral masyarakat. Perilaku moral diatur oleh prinsip-prinsip atau norma-norma perilaku yang menjelma sebagai tradisi bagi individu dalam suatu masyarakat dan menentukan cara berperilaku yang diharapkan sebagai anggota masyarakat. Baiklah, kita lanjut kepada bab 2, yaitu kajian pustaka. Yang pertama, landasan teori. Adapun landasan teori ada terbagi 4. Yang pertama, pendidikan keluarga dan pendidikan non-formal, pendidikan moral oleh orang tua, yang ketiga, perilaku moral anak usia dini, yang keempat, hubungan perilaku moral atau moral action dengan perilaku moral anak usia dini. Baiklah, yang langsung saja kepada yang pertama, pendidikan keluarga dalam pendidikan non-formal. Pendidikan keluarga menurut Mansur pada tahun 2005 adalah suatu proses pengarahan positif bagi perkembangan anak sebagai dasar pendidikannya berikutnya, di mana keluarga adalah tiang dari awal mula pendidikan. Keluarga adalah pendidikan pertama bagi anak. Selain itu, menurut pendapat Hasan Langgulung, mengatakan bahwa pendidikan keluarga itu adalah suatu tugas penting bagi seorang ibu dan seorang ayah sehingga harus dilakukan. Hal tersebut merupakan upaya guna membentuk keteladanan perilaku, nilai, dan akhlak.
Sehingga dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan tadi, maka pendidikan keluarga itu adalah bagian dari pendidikan nonformal, di mana keluarga termasuk dalam tripusat. Berdasarkan pendapat Ki Hajar Dewantara yang biasa disebut dengan tokoh pendidikan nasional, mengartikulasikan konsep trisentra dengan mengungkapkan bahwa di dalam kehidupan anak-anak itu ada 3-4 yang menjadi pusat interaksi dan pusat pembelajaran terpenting bagi mereka, yaitu adalah keluarga, instansi pendidikan, dan masyarakat. Yang kedua yaitu pendidikan moral oleh orang tua. Kita singgung dulu yaitu pengertian dari pendidikan moral. Pendidikan moral itu adalah pendidikan nilai atau pendidikan afektif, yang mana konsep-konsep yang diajarkan dalam pendidikan moral itu nilai-nilai yang berkaitan dengan domain afektif. Nilai-nilai afektif itu meliputi perasaan, sikap, emosi, kesadaran, dan kemauan. Selain itu, pendidikan moral juga merupakan suatu program dari pendidikan luar sekolah atau pendidikan non-formal yang mengatur dan menyederhanakan sumber-sumber moral yang disampaikan beserta penilaian psikologi untuk tujuan pendidikan. Itu merupakan pendapat dari Zuriyah pada tahun 2008. Maka berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari pendidikan moral itu adalah untuk memperbaiki perilaku individu agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mampu berinteraksi atau beradaptasi dengan tujuan hidup masyarakat yang bermoral. Dan selain itu, tujuan dari pendidikan moral itu menurut Nurul pada tahun 2008, menurut Mari Tain dalam Nurul pada tahun 2008 mengatakan bahwa tujuan dari pendidikan moral itu adalah terciptanya kebebasan batin, spiritual, dan kejujuran. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pendidikan moral adalah untuk menanamkan dalam diri seseorang perilaku baik dan benar sejalan dengan norma di dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu perilaku moral anak usia dini. Perilaku adalah suatu reaksi atau tanggapan setiap orang terhadap suatu rangsangan atau lingkungan. Perilaku merupakan tanggapan yang muncul dari diri sendiri terhadap benda atau objek yang ada di sekitarnya. Menurut Arsini pada tahun 2019 mengatakan bahwa perilaku juga merupakan reaksi seseorang terhadap rangsangan yang mungkin berasal dari luar. Reaksi itu dikategorikan berdasarkan dua jenis, yaitu pasif dan aktif. Reaksi pasif itu adalah respon dari dalam yang bisa terjadi dalam individu dan tidak bisa diamati oleh orang lain. Sedangkan reaksi aktif dianggap dapat diamati oleh orang lain. Sementara moral itu adalah berasal dari kata bahasa Latin yaitu mos yang artinya kebiasaan, tradisi atau tradisi. Istilah moral itu juga berkaitan dengan akhlak, karakter, etika, budi pekerti, dan susila sebagai kata yang kerap dipakai secara bergiliran untuk menyiratkan kondisi yang identik. Jadi berdasarkan yang telah dipaparkan tersebut, maka perilaku moral itu adalah perilaku yang sejalan dengan standar moral masyarakat. Perilaku moral itu juga diatur oleh prinsip-prinsip moral atau norma-norma perilaku yang menjelma sebagai tradisi bagi individu dalam suatu masyarakat dan menentukan cara berperilaku yang diharapkan semua anggota masyarakat. Baiklah, selanjutnya yaitu hubungan perilaku moral atau moral action dengan perilaku moral anak usia dini. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ahmad Nawawi pada tahun 2010, pendidikan moral merupakan upaya yang sengaja dilakukan oleh individu
dengan maksud agar anak-anak atau generasi penerus mendapatkan peluang untuk menanamkan nilai-nilai ketuhanan, keindahan dan moral, nilai positif dan negatif, benar dan salah atau salah, serta budi pekerti luhur dengan tujuan mencapai kedewasaan dan bertanggung jawab. Sedangkan perilaku moral adalah perilaku yang sejalan dengan standar moral masyarakat. Perilaku moral itu diatur dengan prinsip-prinsip moral atau norma-norma perilaku yang menjelma sebagai tradisi bagi individu dalam suatu masyarakat dan menentukan cara berperilaku yang diharapkan seorang anggota masyarakat. Pendidikan moral itu dari orang tua sangatlah penting bagi tumbuh kembang anak. Menurut Thomas Licona pada tahun 2012 mengatakan bahwa untuk mengajarkan moral kepada anak hingga mencapai tingkat tindakan moral dibutuhkan 3 proses pembinaan yang berkesinambungan, yaitu mulai dari moral knowing, moral feeling, dan moral action. Ketiga itu mesti dilakukan secara menyeluruh dan sama kuat saat melakukan pengembangannya. Melalui cara ini diharapkan bahwa kemampuan peserta didik mampu berkembang secara maksimal, tidak hanya mencakup ketajaman intelektual saja, juga kemampuan untuk memilih mana yang benar dan salah dan mana yang baik dan buruk, serta kemampuan memilih mana yang bermanfaat. Oleh karena itu, perilaku moral itu adalah dilakukan oleh anak sejak usia dini akan mempengaruhi bagaimana tindakan anak tersebut di saat dia besar nanti. Pembiasaan ini akan melekat ke dalam diri anak nantinya, apalagi pembiasaan perilaku moral ini dilakukan sejak usia dini. Karena moral akan mudah dibentuk jika telah diajarkan ketika anak tersebut berusia sejak usia dini. Nah, berdasarkan pendataan pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral, maka diambil kesimpulan bahwa pendidikan moral orang tua itu memiliki kaitan yang erat dengan perilaku moral anak usia dini, di mana masa usia dini adalah tahap awal yang terpenting dalam memberikan pendidikan moral anak. Anak akan mulai mempelajari perihal mana yang baik dan mana yang buruk, serta mana yang benar dan mana yang salah. Perilaku moral yang menyimpang pada usia remaja bisa disebabkan oleh tidak tercapainya pendidikan moral yang diajarkan oleh orang tua kepada anaknya sejak dini. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Dalam penulisan ini, peneliti merujuk kepada beberapa literatur yang terkait dengan masalah yang penulis bahas. Publikasi ilmiah yang diidentifikasi oleh penulis sebagai penelitian relevan dan berhubungan dengan topik penelitian penulis, yaitu yang pertama, penelitian yang diteliti oleh Wuryaningsih pada tahun 2022 dengan judul Hubungan Keteladanan Orang Tua dengan Perkembangan Nilai Moral Anak Usia Dini. Penelitian ini menyatakan bahwa adanya antara hubungan keteladanan orang tua dengan perkembangan nilai moral anak usia dini memiliki hubungan yang signifikan. Yang kedua, yaitu penelitian yang diteliti oleh Puput Melati pada tahun 2018 dengan judul Hubungan Antara Perhatian Orang Tua dengan Tingkat Perkembangan Moral Anak Usia Dini. Penelitian ini menyatakan bahwa antara perhatian orang tua dengan tingkat perkembangan moral anak usia dini memiliki hubungan yang signifikan. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada variabel X dan Y, di mana penulis membuat variabel X mengenai pendidikan moral oleh orang tua, sedangkan variabel Y mengenai perilaku moral anak usia dini. Persamaannya itu sama-sama melihat hubungan dengan moral anak usia dini. Yang ketiga yaitu penelitian yang diteliti oleh Yuliani Fitri pada tahun 2022 yang mana berjudul Peran Orang Tua dalam Menanamkan Nilai Agama dan Moral kepada Anak Usia Dini di Desa Simpan Jaya, Sungai Luar. Penelitian ini menyatakan bahwa adanya antara peran orang tua dengan penanaman nilai agama dan moral anak usia dini memiliki hubungan yang signifikan, yang mana perbedaan pada penelitian ini terletak
pada variabel X dan Y, di mana penulis membuat variabel X mengenai pendidikan moral oleh orang tua, sedangkan variabel Y mengenai perilaku moral anak usia dini. Persamaannya sama-sama melihat hubungan dengan moral anak usia dini. Baiklah, selanjutnya itu kerangka berpikir, di mana variabel X-nya yaitu pendidikan moral oleh orang tua, dan variabel Y-nya yaitu perilaku moral anak usia dini. Berdasarkan kerangka tersebut, maka disimpulkan variabel bebas atau variabel X-nya adalah pendidikan moral oleh orang tua, karena pendidikan moral ini mempengaruhi perilaku moral anak usia dini, sedangkan perilaku moral anak usia dini adalah menjadi variabel Y atau variabel terikat karena akan menjadi objek yang akan diamati. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis ini adalah jawaban sementara dari persoalan yang akan diteliti, yang mana hipotesis nolnya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini di Joran Tanjung Pangkal, Kabupaten Pasaman Barat. Yang kedua yaitu hipotesis alternatif, di mana hubungan yang signifikan antara pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku anak usia dini di Jorong Tanjung Pangkal, Kabupaten Pasaman Barat. Yang ketiga, langsung saja kepada bab 3 metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini termasuk kepada penelitian kuantitatif jenis korelasional. Penelitian korelasional ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua atau lebih variabel. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan teknik penelitian kuantitatif korelasional. Yang kedua yaitu populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah keluarga yang mempunyai anak usia dini di Jorong Tanjung Pangkal, Kabupaten Pasaman Barat, yang mana berjumlah 76 orang. Sedangkan sampel dari penelitian ini sebanyak 46 orang, yang mana perwakilan populasi yang akan diteliti. Baiklah, berdasarkan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 46 orang, agar sampel lebih proporsional, maka untuk merumuskan besar sampel pada masing-masing pekerjaan menggunakan rumus NI sama dengan NI per N dikali N, yang mana NI ini adalah jumlah sampel berdasarkan pekerjaan sama dengan NI besar itu adalah jumlah populasi berdasarkan pekerjaan, N adalah jumlah populasi seluruhnya, dan N jumlah sampel seluruhnya. Jumlah sampel terdapat pada tabel di samping, di mana karyawan swasta populasinya 18, jumlah sampelnya 11. Yang kedua, petani atau pekebun, jumlah populasinya 23, jumlah sampelnya 14. Yang ketiga, wirausaha atau pedagang, populasinya 15, jumlah sampelnya 9. Dan ibu rumah tangga, jumlah populasi 20 dan jumlah sampel 12 orang. Di mana total populasi itu 76 dan jumlah sampel adalah 46. Selanjutnya adalah instrumen dan pengembangannya. Seperti yang kita ketahui bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket. Kuesioner sendiri oleh peneliti dengan merujuk pada perkembangan moral anak usia dini umur 4-6 tahun. Ada 5 jawaban yang akan digunakan dalam pernyataan positif, diantaranya selalu poinnya 5, sering atau S poinnya 4, kadang-kadang atau KD poinnya 3, jarang atau JR poinnya 2, dan tidak pernah atau TP poinnya 1.
Dalam mengungkapkan data penelitian ini perlunya ada instrumen yang dirancang berdasarkan indikator berkaitan dengan teori yang digunakan. Maka dilakukan dengan validitas dan reliabilitas, di mana dua karakteristik ini harus dipenuhi dalam instrumen penelitian yang tujuannya agar data yang diperoleh bisa valid dan reliable, sehingga informasi yang diperoleh tidak keliru dan sesuai dengan yang seharusnya. Tujuan dari uji validitas ini yang mana adalah untuk mengetahui suatu alat ukur itu valid atau tidaknya. Sedangkan tujuan dari reliabilitas ini adalah tujuan dari uji reliabilitas ini adalah untuk menilai seberapa dipercayanya alat tersebut. Tabel yang dipaparkan ini adalah tabel dari indeks reliabilitas dan klasifikasinya. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah suatu tahapan yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan informasi guna memecahkan pertanyaan penelitian. Metode atau teknik pengumpulan data adalah tahapan utama yang harus dilakukan dalam melaksanakan sebuah penelitian, karena tujuannya adalah guna memperoleh data yang sesuai dengan yang diinginkan. Penelitian ini mengumpulkan data yang menggunakan angket atau lebih dikenal dengan kuesioner. Seperti yang kita ketahui, angket atau kuesioner itu adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh data dari responden, yang mana responden diberikan pertanyaan, responden hanya tinggal memberikan tanda checklist pada setiap pertanyaan tersebut. Yang kedua yaitu selanjutnya adalah teknik analisis data. Analisis data ini adalah suatu proses pengolahan data yang telah dikumpulkan dari responden dan referensi yang terpercaya untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran data yang diperoleh dari permasalahan dalam penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah yang pertama analisis deskriptif, yang mana analisis ini dilakukan, data ini adalah suatu cara untuk melakukan kegiatan dan penelitian yang berpengaruh besar dalam menentukan tepat atau tidaknya suatu hasil penelitian, di mana rumusnya itu P sama dengan F per N dikali 100%. P itu adalah berapa total hasil didapatkan, F itu adalah frekuensi jawaban, dan N itu adalah jumlah responden. Yang kedua yaitu analisis korelasional, yang tujuannya adalah untuk menguji korelasi dua variabel tersebut dengan menggunakan rumus korelasi, yaitu rumus produk momen, sesuai dengan rumus yang telah dipaparkan di PowerPoint. Baiklah, selanjutnya yaitu bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Langsung saja kepada hasil penelitian yang pertama, yaitu gambaran pendidikan moral oleh orang tua di Joron Tanjung-Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan gambar 1, dapat dianalisis bahwa rata-rata jawaban yang diberikan oleh responden itu jarang terkait pendidikan moral oleh orang tua di Joron Tanjung-Pangka, Kabupaten Pasaman Barat, dilihat dari subvariabel pengetahuan moral atau moral knowing dengan nilai 41,5%. Dari perolehan data tersebut, pendidikan moral oleh orang tua dilihat dari moral knowing dikategorikan kurang baik. Yang kedua yaitu gambar 2 dari PowerPoint. Kita lihat terkait histori distribusi frekuensi pendidikan moral oleh orang tua di Joron Tanjung-Pangka, dilihat dari perasaan moral, yang mana dianalisa bahwa rata-rata jawaban yang diberikan oleh responden adalah jarang atau JR, yang yaitu terkait dengan pendidikan moral oleh orang tua di Joron Tanjung-Pangka, Kabupaten Pasaman Barat, dilihat dari subvariabel yaitu perasaan moral atau moral feeling dengan nilai 43,8%. Dari perolehan tersebut, pendidikan moral oleh orang tua dilihat dari moral feeling dikategorikan kurang baik. Selanjutnya yaitu gambar 3, yaitu
histogram distribusi frekuensi pendidikan moral oleh orang tua di Jorong Tanjung Pangkal, Kabupaten Pasaman Barat dilihat dari tindakan moral atau moral action, yang mana berdasarkan gambar 3 tersebut dapat dianalisa bahwasanya rata-rata jawaban yang diberikan responden adalah jarang atau JR terkait pendidikan moral oleh orang tua di Jorong Tanjung Pangkal, Kabupaten Pasaman Barat. Dilihat dari subvariabel tindakan moral atau moral action dengan nilai 42,8%. Dari perolehan data tersebut, pendidikan moral oleh orang tua dilihat dari moral action dikategorikan kurang baik. Histogram yang keempat atau gambar 4 adalah histogram rekapitulasi distribusi frekuensi pendidikan moral oleh orang tua Jorong Tanjung Pangkal, Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan gambar 4 tersebut dapat dianalisa bahwa rata-rata jawaban yang diberikan oleh responden adalah jarang atau JR, yang mana terkait dengan pendidikan moral oleh orang tua di Jorong Tanjung Pangkal, Kabupaten Pasaman Barat dengan nilai 42,7%. Dari perolehan data tersebut, pendidikan moral oleh orang tua dikategorikan kurang baik. Baiklah, selanjutnya yaitu hasil penelitian yang kedua, gambaran perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangkal, Kabupaten Pasaman Barat. Dapat kita lihat gambar 5, yaitu histogram distribusi frekuensi perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangkal, Kabupaten Pasaman Barat, dilihat dari mengucapkan dan menjawab salam. Berdasarkan gambar 5 tersebut, dapat dianalisa bahwasannya rata-rata jawaban yang diberikan responden adalah jarang atau JR terkait perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangkal, Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan subvariabel mengucapkan salam dan menjawab salam dengan nilai 49,3%. Dari perolehan data tersebut, perilaku moral anak usia dini dilihat dari mengucapkan salam dan menjawab salam dikategorikan kurang baik. Selanjutnya yaitu gambar 6, histogram distribusi frekuensi perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangkal, Kabupaten Pasaman Barat dilihat dari subvariabel memahami perilaku mulia. Berdasarkan gambar tersebut, gambar 6, dapat dianalisa bahwasanya rata-rata jawaban yang diberikan responden adalah jarang atau JR terkait pendidikan moral oleh orang tua di Jorong Tanjung Pangkal, Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan subvariabel memahami perilaku mulia dengan nilai 45,7%, dari perolehan data tersebut dikategorikan kurang baik. Yang selanjutnya itu gambar 7 adalah histogram distribusi frekuensi perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangkal, Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan subvariabel membedakan perilaku baik dan perilaku kurang baik, di mana berdasarkan gambar 7 tersebut dapat dianalisa bahwasanya rata-rata jawaban yang diberikan oleh responden adalah jarang atau JR terkait perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangkal, Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan indikator membedakan perilaku baik dan buruk dengan nilai 46,2. Dari perolehan data tersebut dikategorikan kurang baik. Selanjutnya itu gambar 8 adalah histogram rekapitulasi distribusi frekuensi perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangkal, Kabupaten Pasaman Barat. Dari gambar 8 tersebut dapat dianalisa bahwasannya rata-rata jawaban yang diberikan responden adalah jarang atau JR terkait perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangkal, Kabupaten Pasaman Barat dengan nilai 47,1%. Dari perolehan data tersebut, perilaku moral anak usia dini dikategorikan kurang baik. Baiklah, selanjutnya hasil penelitian yang ketiga, hubungan antara pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangkal, Kabupaten Pasaman Barat. Nah, berdasarkan tabel interval coefficient itu di mana nilai 0,00 sampai 0,19 sangat rendah, 0
0,20 sampai 0,39 adalah kategori rendah, 0,40 sampai 0,59 kategori sedang, 0,60 sampai 0,79 adalah kategori kuat, 0,80 sampai 1,00 adalah kategori sangat kuat. Penjabaran dari data statistik di atas menggunakan rumus produk momen diperoleh bahwa R hitung sama dengan 0,713, di mana nilai 0,713 yang dinyatakan kuat karena terletak pada interval 0,60 sampai 0,79 dan dibandingkan dengan R tabel sama dengan 0,29 dengan N sama dengan 46. Hasil R hitung besar dari R tabel, yang diartikan terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Baiklah, selanjutnya yaitu pembahasan yang pertama yaitu gambaran pendidikan moral oleh orang tua pada anak usia dini di Jorong Tanjung Pangkah, Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa gambaran pendidikan moral oleh orang tua masih tergolong rendah, di mana jawaban yang diberikan responden jarang pada kuesioner yang telah dirancang dengan berbagai pertanyaan mengenai pendidikan moral oleh orang tua dari segi aspek pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral atau moral action. Pendidikan moral itu merupakan pendidikan nilai atau pendidikan yang afektif. Yang kedua, yaitu gambaran perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangkah, Kabupaten Pasaman Barat. Dari hasil penelitian membuktikan bahwa gambaran perilaku moral anak usia dini masih dikategorikan kurang baik. Terlihat banyaknya responden yang memberikan pertanyaan jarang. Hal ini menyatakan bahwa perilaku moral anak usia dini masih rendah. Baiklah, yang langsung saja kepada yang ketiga, yaitu gambaran hubungan antara perilaku moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangkah, Kabupaten Pasaman Barat, yaitu hasil analisis dari data yang didapatkan bahwa terdapatnya hubungan yang signifikan antara pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangkah, Kabupaten Pasaman Barat. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian yang mana R hitung lebih besar daripada R tabel. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangkah, Kabupaten Pasaman Barat memiliki hubungan yang signifikan. Selanjutnya yaitu bab 5 penutup, yang mana yang pertama itu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah berdasarkan dari pembahasan mengenai hubungan pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangkah, Kabupaten Pasaman Barat, dapat disimpulkan yang pertama, gambaran pendidikan moral oleh orang tua dikategorikan kurang baik. Hal ini dapat dibuktikan dari rendahnya moral knowing, moral feeling, dan moral action, di mana banyak pilihan dari responden yang memilih jarang. Yang kedua, yaitu gambaran perilaku moral anak usia dini dikategorikan kurang baik. Hal ini dapat dibuktikan dari rendahnya aspek mengucap salam dan menjawab salam, memahami perilaku mulia, dan mengenal perilaku baik dan buruk, di mana banyak pilihan dari responden yang memilih jarang. Selanjutnya yang ketiga yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara hubungan pendidikan moral oleh orang tua dengan moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangkah, Kabupaten Pasaman Barat. Yang kedua yaitu saran. Saran ini terbagi atas yang pertama, bagi orang tua agar lebih mengoptimalkan pendidikan moral kepada anaknya
terutama pada anak usia dini. Yang kedua, diharapkan kepada Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK agar dapat meningkatkan kemampuan orang tua dalam memberikan pendidikan moral kepada anaknya. Yang ketiga, itu diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar meneliti variabel yang berhubungan dengan perilaku moral. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.